Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu Bernadita. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru yang cantik-cantik, yang semangat, yang ganteng, yang siap mengikuti kelompok belajar pada hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di siang hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan rutinitas kita setiap hari Rabu, yaitu kombel dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktunya untuk mengikuti kombel hari ini. Hari ini saya dan Bu Risna ingin berbagi praktek baik atau pengimbasan atas ilmu yang kami dapatkan selama 5 hari ya Bu ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 27 kemarin, yaitu tentang pembelajaran mendalam. Baiklah Ibu, di sini saya bukan pintar ya Bu ya, bukan lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi saya di sini cuma menyampaikan apa yang saya dapatkan kemarin, yaitu pembelajaran mendalam. Pengertian dari pembelajaran mendalam itu yaitu di sini ada PPB dan PPT ya Bu ya. Nah, pola pikir bertumbuh atau growth mindset adalah cara berpikir di mana seseorang atau meyakini bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat yang dapat berkembang melalui usaha belajar, berlatih, dan pengalaman, bukan sesuatu yang tetap atau bawaan sejak lahir. Jadi itu bisa kita rubah. Kalau PPB itu masih kita rubah dari malas ke rajin, itu contohnya. Dari yang dulu belajarnya itu aja, nanti tumbuh berkembang menjadi ilmu, mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Sedangkan PPT itu kebalikannya dari PPB, yaitu di mana seseorang itu percaya bahwa kemampuan dasarnya seperti kecerdasan atau bakat adalah hal yang tetap dan tidak bisa dirubah. Nah, ini adalah pengertian dari PPT dan PPB. Kalau PPT itu bagi seseorang tuh kemampuan ya itu aja, gak bisa dirubah. Itu menurut PPT, dia ada di zona yang nyaman. Contohnya, belajarnya itu aja sampai muridnya bosan, monoton, ceramah. Nah, si bu guru atau pak guru itu tidak mau mempelajari ilmu baru atau tidak mau berusaha bagaimana cara menciptakan kelas yang nyaman, yang asik dan menyenangkan. Dia datang mengajar sudah, yang penting sudah menyampaikan materi, entah itu tersampaikan anak dengan senang hati, dengan membosankan, itu no problem ya, nggak masalah bagi dia, yang penting dia sudah menyampaikan. Itu kalau PPT Bu ya. Tapi kalau PPB kita selalu belajar, selalu berusaha bagaimana cara kita meningkatkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, menggembirakan bagi anak-anak, yang mudah dicerna oleh anak-anak. Itu adalah PPB. Dan jadi saya sama Bu Risna di sini mengajak semuanya Bapak Ibu guru untuk berubah dari PPT ke PPB, yaitu pembelajaran mendalam. Nah, dari sini paham Ibu dari PPT ke PPB? Nah, mungkin di sini juga ada yang merasakan PPT juga. Nggak munafik Bu, mungkin saya juga kemarin seperti itu. Dari PPT karena kenyamanan, yang penting saya mengajar. Sudah, itu tugas saya. Tapi setelah saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam Bu, itu luar biasa Bu ya. Dari PPB itu tertera di hati saya, bagaimana saya selalu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman dan mudah diterima oleh anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak itu tidak bosan dan tidak keluar kelas, dikit-dikit keluar kelas izin. Nah, itu karena apa? Karena mereka nggak nyaman, karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran kita laksanakan selama ini. Maka dari sini saya bersama Bu Risna dan semuanya, mari kita rubah dari PPT ke PPB. Kira-kira Bapak Ibu keberatan untuk berubah atau enggak? Mungkin dari Bu Erni, saya ingin tahu dulu. Dari PPT ke PP kira-kira ada rasa untuk berubah atau udahlah Bu, gini aja, saya sudah tua,
Saya nggak mau belajar IT. Yang penting saya mengajar, anak saya berangkat, saya ajar sudah. Saya pengen suara dari Bu Erni ya, karena senior kita. Terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi menurut pendapat saya itu dari PPT, dari pola pikir tetap itu saya lebih tertarik ke pola pikir bertumbuh, karena tidak hanya sekedar mengajar monoton, tapi kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berkreatif, ya, kemudian lebih berpikir kritis seperti itu Bu. Jadi mereka benar-benar bisa mengembangkan minat bakatnya seperti itu Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Erni. Terima kasih untuk Bu Erni. Nah, dari sini kita melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar itu banyak Bu ya. Jadi kita harus bisa melewati tantangan-tantangan yang jelas. Satu, tantangan malas. Itu karena mungkin faktor usia juga Bu ya. Jadi kita harus lawan rasa malas itu. Bagaimana kita punya pola pikir berkembang dan bertumbuh itu seperti apa. Kita belajar bersama-sama. Nah, tujuannya itu tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan, karena dianggap sebagai proses menuju keberhasilan. Jadi kegagalan itu sebagai tantangan kita untuk berhasil. Jadi ketika kita gagal, kita mencoba lagi, jangan gagal terus berdiam diri, sudah gagal sekali sudah, karena saya mentok, itulah kemampuan saya. Itu berarti kita di zona PPT. Tapi kalau kita di zona PPB, ketika kita mengalami kegagalan, nah kegagalan itu untuk memicu semangat kita. Oh, seperti ini gagal, berarti kalau berhasil seperti apa? Berarti kita lebih usaha lagi. Kita penasaran. Kita harus punya pola pikir hal baru itu seperti apa untuk mengubahnya. Jadi jangan ketika gagal sudah terlewati. Saya memang seperti nabung, walaupun di apa-apain tetap beginilah kemampuan saya. Itu kalau di PPT. Jadi kita harus membuang semua PPT itu ya Bu ya. Nah, percaya bahwa usaha, strategi dan ketekunan itu lebih penting daripada bakat semata. Terbuka menerima kritik dan masukan untuk perbaikan diri. Nah, ini harus kita utamakan. Ketika kita mendapat kritikan itu menuju hal benar, kita harus ucapkan terima kasih, karena kritikan itu suatu cara untuk membangun kita untuk yang lebih baik lagi. Menghargai proses belajar bukan hanya akhir hasil, tapi prosesnya. Yang paling berat itu prosesnya Bu ya. Jangan hanya mengandalkan hasilnya. Jadi kita harus menghargai proses yang kita lakukan. Pola berpikir bertumbuh bagi guru, siswa, dan sekolah. Nah, ini yang terpenting Bu ya. Bagi guru, growth mindset ini membuka guru tidak cepat puas dengan metode lama. Jadi dari metode lama kita harus berubah ke metode baru. Karena apa? Karena perubahan zaman itu semakin canggih Bu ya. Apalagi sekarang kita harus menggunakan IT, menggunakan video dan lain-lain. Karena apa? Untuk menumbuhkan semangat anak, untuk memotivasi anak dalam belajar. Jadi yang belum bisa, kita harus belajar bagaimana cara kita bisa menggunakan IT yang lebih baik lagi. Mau mencoba strategi baru, refleksi dan belajar dari rekan sejawat. Nah, seperti sebelumnya kita setiap kombel itu selalu kita laksanakan refleksi guru dengan teman sejawat. Bagaimana cara kita memecahkan permasalahan dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Itu adalah tujuan kita melaksanakan kombel. Jadi kita pecahkan permasalahan bersama-sama dengan mencari solusi yang terbaik. Melihat kesulitan siswa bukan hambatan, tapi peluang mencari cara mengajar yang lebih efektif. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh menyalahkan siswa. Karena seperti itu siswanya walaupun dia apa tetap gak bisa. Itu bukan salah siswa. Kenapa dia gak bisa? Kenapa dia malas? Kenapa dia kehilangan motivasi belajar? Itu kita harus introspeksi dari pembelajaran kita. Sebagai guru, apakah kita sudah melaksanakan proses pembelajaran yang nyaman, yang asik, yang menyenangkan bagi anak-anak? Jadi jangan semua permasalahan itu anak yang salah. Jangan hanya menyalahkan anak. Kita introspeksi diri sendiri. Proses pembelajaran kita ini apakah sudah diterima anak-anak? Apa anak-anak sudah nyaman dengan kehadiran kita? Makanya kita bersama-sama belajar
bagaimana cara menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Kalau kita dirindukan oleh siswa, otomatis siswa itu akan selalu pengen bertemu dengan kita. Jangan sekali kita ketemu, membuat anak-anak itu jerah, ya ampun ketemu sama Bu Neti terus, ketemu sama Pak Har terus. Berarti kita belum berhasil dalam proses pembelajaran. Nah sekarang bagi sekolah, bagi siswa, growth mindset ini membuat siswa tidak takut gagal, lebih berani mencoba. Nah itu bagi siswa. Jadi siswa itu tidak punya alasan atau takut untuk gagal. Bagaimana kalau kita menghadapi kegagalan, Bu? Nah kita berarti belajarnya kurang, nak. Jangan takut mencoba. Salah atau tidak kita harus berani. Nah kita harus selalu memberikan motivasi kepada anak-anak. Jangan anak-anak ketika maju langsung divonis salah. Semua jawaban anak dianggap benar. Nanti kita luruskan, nanti kita lebih menjelaskan lebih mendalam. Kita kasih motivasi siswa. Menyadari bahwa usaha, latihan, dan belajar dari kesalahan adalah bagian dari proses. Nah tadi yang saya sampaikan ya nak, ya Bu ya, sampai salah kok nak. Maaf ya Bapak Ibu, ingatnya di dalam kelas. Jadi lebih gigih, kreatif, dan berprestasi. Ini adalah tujuan kita proses pembelajaran mendalam itu supaya anak mempunyai karakter seperti ini. Ini adalah tugas dari kita sebagai pendidik, bagaimana menciptakan anak mempunyai pola pikir seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bagi komunitas sekolah dengan budaya growth mindset akan terbuka pada perubahan dari PPT ke PPB. Kolaborasi guru, kepala sekolah, dan siswa lebih sehat. Ini paling penting, kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan siswa ini harus kita terapkan di sekolah kita. Suasana belajar jadi penuh semangat karena semua orang merasa bisa berkembang. Nah ini harus kita ciptakan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menciptakan suasana belajar itu dengan penuh semangat. Karena apa? Karena gurunya itu punya pola pikir yang berkembang. Bagaimana supaya kelas saya itu maju, bagaimana supaya anak-anak saya itu tercipta menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Itu adalah tugas kita bersama-sama. Pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil lulusan. Kita ada 8 profil lulusan, ada 3 prinsip pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan ada kerangka pembelajaran. Ini adalah pembelajaran mendalam. Pengalaman belajar itu ada 3, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu membangun pemahaman konseptual yang utuh dari berbagai sumber dan konteks. Mengaplikasi itu menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata, proyek, atau pemecahan suatu permasalahan. Merefleksi, mengevaluasi proses dan hasil yang membangun regulasi diri untuk belajar yang lebih baik. Ini adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu ya bisa menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi kita bisa menghubungkan dari konsep yang sebelumnya ke konsep yang baru itu seperti apa, konsep lama itu seperti apa, supaya kita berubah menjadi konsep yang baru yang lebih maju, yang lebih meningkatkan dalam mutu pembelajaran. Menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut lagi. Itu adalah pengalaman pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu praktis pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Saya yakin guru-guru kita di SDN 01 Terpadu Karangkemir ini luar biasa. Semuanya itu pinter IT, sudah menguasai semuanya teknologi. Jadi mungkin kalau proses pembelajaran sudah tidak bisa diragukan ya Bapak Ibu. Mungkin semuanya sudah menjadi guru-guru hebat yang luar biasa. Karena kita juga sebelumnya menjadi sekolah penggerak dengan guru-guru yang sangat handal di sekolah kita. Jadi mungkin ini kita tinggal memperdalam lagi. Prinsip
pembelajaran mendalam itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu ada 3 prinsip: bermakna, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prinsip pembelajaran berkesadaran ini dengan PPB murid akan sadar bahwa belajar itu sebagai proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan yang harus dihadapi. Jadi siswa itu harus siap. Jangan hanya siswa, guru juga harus siap menghadapi berbagai tantangan, hambatan, kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan itu kita jadikan pemicu untuk berubah dari PPT ke PPB. Itu adalah prinsip pembelajaran yang berkesadaran. Sekarang yang bermakna itu peran PPB agar seorang bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Jadi pembelajaran sepanjang hayat itu sangat berguna dalam menghadapi berbagai kendala, hambatan, kesulitan. Bagaimana supaya tercipta pembelajaran yang sukses, yang kita harapkan supaya anak-anak itu berhasil dengan baik. Sekarang yang ketiga yaitu prinsip menggembirakan. Pembelajaran yang menggembirakan itu membutuhkan PPB agar bisa tercipta suasana belajar yang positif, yang menantang serta menyenangkan dan memotivasi dan siap menghadapi tantangan. Jadi PR kita sebagai guru itu bagaimana menciptakan kelas yang menggembirakan, yang membuat anak itu pengen belajar sepanjang hayat yang sesuai dengan prinsip bermakna. Nah, ini ada 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan, bernalar kritis, kolaborasi, kewargaan, kreativitas, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini adalah 8 dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam. Pola pikir bertumbuh pada nilai dan karakter. Contoh yang ada di dalam kelas, ya, saat ulangan matematika ada soal sulit. Karakter pantang menyerah yaitu growth mindset, soalnya sulit, aku coba dulu, kalau salah nanti bisa belajar lagi. Nah, itu adalah growth mindset. Jadi ketika kita salah, kita selalu mencoba bagaimana mencari jawaban yang benar. Jangan ketika salah ya sudah, endol nggak apa-apa. Nah, itu berarti kita belum berubah, siswa kita masih tetap ke PPT. Kalau siswa sudah PPB itu ketika dia salah, dia tahu kalau jawabannya salah, dia selalu ingin mencoba. Dia penasaran bagaimana jawaban yang benar, selalu mencari jawaban yang benar. Dia selalu berusaha bagaimana supaya jawaban saya itu benar. Itu ada di pola growth mindset. Sekarang yang fixed mindset itu aku tidak bisa, lebih baik kosong saja. Lebih baik sudah saya kosongkan, mau dapat endol, mau dapat 2 itu terserah, yang penting saya sudah mengerjakan, ya itulah kemampuan saya. Itu kalau kita di zona seperti itu. Jadi kita harus merubah anak dari zona nyamannya, dari zona yang santai-santai, yang itu-itu saja. Nah, kita harus bisa merubah anak-anak ke PPB. Saat diminta bekerja kelompok, ada teman yang berbeda pendapat. Kalau untuk yang berminat ke growth mindset, itu karakter terbuka atau menghargai, itu ide kamu bagus, kita bisa gabungkan dengan idemu yang kamu punya. Nah, itu kalau kita berada di growth mindset. Tapi kalau di fixed mindset, pokoknya ideku saja yang benar, teman-teman salah, sayalah yang paling benar. Nah, itu kalau ada di fixed mindset. Nah, jadi ya, pembelajaran mendalam itu sebenarnya tidak jauh dari kurikulum merdeka, Bu, ya, tapi ini lebih terperinci, lebih mendalam, mungkin lebih menyenangkan juga ya Bapak Ibu. Memang Bu, kelihatannya dari awal itu kayaknya sulit sekali. Pembelajaran mendalam itu ribet, sulit, tapi ketika kita sudah terjun, kita sudah mencoba, insya Allah nanti di minat kita tuh luar biasa, nanti tumbuh. Bagaimana saya sebagai guru harus bisa menciptakan karakter anak itu yang luar biasa sesuai yang kita inginkan.
bagaimana sebagai guru ya, kita harus bisa menciptakan proses pembelajaran itu sesuai yang anak-anak harapkan. Itu tentunya yang nyaman, yang membuat anak itu senang, tidak membosankan. Nah, mungkin itu sudah pernah kita terapkan pada saat kita menjadi sekolah penggerak. Nah, ini cuman ada tambahan sedikit Bu ya. Jadi mungkin saya yakin Bapak Ibu itu nggak akan sulit untuk melaksanakan atau untuk menerapkan pembelajaran mendalam, karena kita sudah pernah menjadi komite pembelajaran juga ya di sekolah penggerak. Jadi mungkin akan lebih mudah kita dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Nah, sekarang mungkin materi selanjutnya nanti akan ditambahkan oleh rekan saya Ibu Risnawati. Nah, beliau sudah siap untuk menyampaikan materi selanjutnya. Jadi kita berkolaborasi Bu ya. Nanti setelah ini kita akan adakan tanya jawab. Nanti Ibu Bapak guru bebas untuk menanyakan tentang bagaimana pembelajaran mendalam itu. Ibu Risna dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Erna. Mohon maaf mungkin agak sedikit lemes suaranya karena kondisi fisik yang belum terlalu sehat. Sedikit menambahi dari Bu Erna, materi yang sekarang selama 5 hari pelatihan, kalau dalam sehari disampaikan tentu tidak akan selesai karena terlalu padat. Karena kemarin kita juga sampai sore, sampai setengah 6 sore. Kalau semua disampaikan hari ini jelas tidak cukup. Sedikit menambahi tentang pola pikir. Tadi ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, pola pikir itu adalah cara kita bagaimana menyikapi sebuah permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran kita, baik dalam diri kita sendiri dan juga dalam diri siswa. Dalam pembelajaran mendalam ini, anak-anak harus dibangun dulu pola pikir bertumbuhnya. Tentu guru juga harus mengubah pola pikirnya yang awalnya pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Seperti apakah pola pikir tetap? Bapak Ibu, pola pikir itu adalah cara bagaimana kita menanggapi suatu permasalahan. Jadi bagaimana kita bisa mengubah hal tersebut? Bapak Ibu harus meyakini bahwa setiap permasalahan yang kita temui dalam pembelajaran tentu ada pilihan, ada tantangan, ada solusi yang akan kita temui untuk menghadapi permasalahan tersebut. Jadi dalam pola pikir berkembang, ya, kita harus membangun keyakinan bahwa berdasarkan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jika anak-anak masih berpola pikir tetap, maka hanya menyadari bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bersifat tetap, tidak bisa diubah. Padahal dalam pola pikir bertumbuh itu semua bisa diubah melalui usaha. Ya, jadi kecerdasan dan keterampilan seorang anak itu dapat diubah melalui usaha. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, pola pikir tetap, ya. Bagaimana cara kita merubah pola pikir tetap ke dalam pola pikir bertumbuh? Yang pertama, dalam proses mengenali diri, kita harus belajar bagaimana mengenali suara pola berpikir tetap terlebih dahulu dari diri kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita harus menyadari, merefleksi diri, bagaimana suara PPT itu ada pada diri kita. Kita yakini setiap guru pasti memiliki suara PPT, suara pola pikir tetap. Terkadang yaitu tadi kata Bu Erna, mungkin ya ada beberapa yang mau mengajar ya itu saja, dapat RPP ya yang dari internet, itu sudah indikasi salah satu dari pola pikir tetap. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pola pikir adalah cara bagaimana kita mengubah mindset kita, mengubah diri kita, bagaimana bersikap lebih baik
dari yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita merefleksi diri kita sendiri, baru menemui PPT apa yang terdapat di dalam diri kita. Setelah sadari bahwa kita punya pilihan dari PPT tadi, maka kita melakukan perubahan. Yang berikutnya, perlunya kolaborasi, berbicara kembali dengan suara PPB. Siapa yang memiliki suara PPB? Mungkin rekan, ya, lingkungan kita yang akan meningkatkan suara PPB kita, menjadi motivasi untuk diri kita. Jadi sikap optimis akan muncul ketika kita bertemu dengan rekan-rekan yang saling mendukung. Juga peserta didik juga seperti itu. Kita bangun jiwa-jiwa PBB-nya. Kita tingkatkan motivasi belajarnya. Dalam pembelajaran mendalam, kita gali keinginan anak seperti apa supaya anak juga mau berubah. Males lah Bu, belajarnya gini-gini aja. Mau seperti apa nak? Kita gali. Jadi kita tingkatkan suara PBB-nya tadi. Seperti itu. Selanjutnya baru kita melakukan aksi perubahan sesuai dengan suara PBB yang diperlukan dalam mengatasi suara PBB tersebut, sehingga nanti pembelajaran kita lebih mendalam. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya punya beberapa soal. Ada 10 refleksi diri untuk mengetahui diri kita, merefleksi diri kita. Ini hanya sebagai refleksi untuk diri kita. Apakah kita terindikasi PPT atau kita sudah masuk ke dalam PBB? Silakan Bapak Ibu lihat pada layar. Oke, ada 10 soal untuk pemetaan profil pola pikir Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu lihat dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Jawab setuju atau tidak setuju. Silahkan Bapak Ibu tulis pada kertas Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju. Silahkan cermati kalimatnya. Pilih ya atau tidak. Ditulis soalnya nggak? Tidak usah. Cukup jawab ya atau tidak dari nomor 1 sampai 10. Setelah dijawab setuju atau tidak setuju, silahkan Bapak Ibu hitung yang setuju saja. Nanti ya, kalau sudah selesai. Ya atau tidak sampai semua ya, 10 soal, 1 sampai 10. Ya atau tidak. Soal pertama, saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal, setuju atau tidak setuju. Nomor kedua, tidak masalah bila saya gagal sebab itu kesempatan untuk belajar. Yang ketiga, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah diri. Yang keempat, saya suka mencoba hal-hal yang baru meskipun hal ini memiliki resiko. Yang kelima, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang
bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Yang keenam, ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. Yang ketujuh, saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Yang kedelapan, tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Yang kesembilan, menurut pendapat saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Kesepuluh, kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Oke, kalau sudah ketemu jawabannya, bila Bapak Ibu, ini yang dihitung hanya yang setuju ya, yang tidak setuju ini dihiraukan. Oke, untuk jawaban yang genap, jawaban genap yang setuju. Silahkan hitung terlebih dahulu. Ya, hiraukan jawaban yang tidak setuju. Soal nomor yang ganjil menunjukkan pola pikir tetap, yang genap menunjukkan pola pikir bertumbuh. Oke. Ketentuannya, jika A lebih banyak dari B, maka ibu terindikasi memiliki suara PPT. Jika ibu, bapak, A dan B-nya sama, berarti berada di tengah-tengah, yaitu memiliki pola pikir campuran. Dan yang ketiga, jika A lebih kecil dari B, berarti Bapak Ibu sudah memiliki pola pikir bertumbuh. Bagaimana? Sudah ketemu hasilnya? Hiraukan yang tidak setuju ya, pilihan jawaban yang setuju saja. Itu maksudnya suruh menunjukkan jumlahnya. Ya, silahkan dihitung yang setuju, bagian yang ganjil berapa, poin nomor berapa, ada berapa nomor yang setuju. Kemudian yang B, yang genap, yang setujunya ada berapa nomor yang setujunya. Berarti yang tidak setuju itu ganjil. Ya, Yang setuju itu genap. tidak setujunya tidak dihiraukan, yang setuju saja yang dihitung. Hanya saya enggak ganjil ya. Ini setujunya berapa? Ini ganjil ya, satu kan ganjil, satu ganjil, 3, 5, 7, 9. Ini satu berarti setuju, ini tidak setuju enggak, setuju 2, setuju 3, tidak setuju. Oke, ada A-nya ada 3. Yang B-nya, Bu Neti setuju 1, 4 setuju 2, 6 ini setuju 3, 8 setuju 4, 5. Oke, 5. Oke. 1 setuju, 1 ganjil, 1 setuju, 3 tidak, 5 tidak, 7 tidak, 9 tidak. Yang A berarti hanya ada 1. Yang B 2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 1 berbanding 5 ada di poin C ya, Bu Rindi dan Bu Neti. A lebih kecil dari B, maka
Ibu terindikasi memiliki PPB. Oke, sudah ketemu? Oke, kita bahas satu poin dari 10 poin berikut. Sudah ketemu ya semuanya? Nah, jadi perbandingan kalau sama berarti campuran. Oh, oke. Berarti Saya Pak Dokta. Jadi ini kesimpulannya semuanya memiliki nilai A lebih kecil daripada nilai B. Artinya Bapak Ibu dalam kondisi memiliki suara PPB. Dalam arti di sini sedikit permasalahan yang muncul mungkin di poin-poin tertentu, ya, sehingga tadi ada yang A-nya 2 sampai 3 masih memiliki sedikit indikasi PPT. Oke, kita bahas dari nomor 1. Saya memiliki kelemahan dalam melakukan beberapa hal. Setuju Bapak Ibu? Ada yang tidak? Setuju atau tidak? Setuju ya? Ya, karena kita juga manusia biasa, kita ada kelemahan. Kalau disebut tidak setuju berarti maha sempurna. Ya, maha sempurna hanya milik Allah. Ya benar, itu jawabannya setuju. Poin kedua, tidak masalah bila saya gagal sebab itu kesempatan untuk belajar. Setuju? Setuju. Itu juga suara PBB. Jadi suara PBB itu optimis kita. Jadi situ disampaikan ada kalimatnya, sebab itu kesempatan untuk belajar. Jadi kalau tadi dibilang pola pikir itu cara sikap kita mengubah diri kita untuk mengatasi masalah pada diri kita. Jadi itu tadi kesempatan untuk belajar. Yang ketiga, jika orang lain melakukan sesuatu yang lebih baik daripada saya, itu akan menyebabkan saya merasa rendah hati. Setuju tidak setuju? Ya, tidak setuju ya. Kalau setuju itu bahaya. Ya, ada iri dengki. Poin keempat, saya suka mencoba hal-hal baru meskipun hal ini memiliki resiko. Setuju. Oke, ini optimisme. Yang kelima, saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Setuju tidak setuju? Ada yang terjebak sini. Bu Neti silahkan. Nomor 5 Anda jawab setuju. Ya? Ya. Apa alasan Bu Neti menjawab bahwa nomor 5 ini tidak? Setuju. Jawabannya setuju Bu Neti. Tapi soalnya apa Bu? Nomor 5. Poin nomor 5 silahkan Bu Neti. Saya merasa sukses pada saat mampu menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mahir dalam suatu bidang. Silahkan kepada Bu Neti. Ya karena kita merasa puas. Oke, bentuk kepuasan ya. Oke, ada yang lain sama dengan Bu Neti? Ada? Yang jawab setuju ada tidak? Oke, silahkan Pak Alan. Selain kata puas ada lagi kah? Kebanggaan tersendiri. Oke. Ternyata setelah dalam pembelajaran dalam pembahasan ini adalah indikasi menunjukkannya adanya PPT. Kenapa ini PPT? Kemarin saya juga sempat terjebak. Saya juga ada di poin 5. Tapi Pak, saya merasa puas, saya merasa bangga, saya bilang itu. Ini apresiasi diri saya. Ternyata saya salah. Ini adalah indikasi PPT, Dek. Kok Ibu tidak menyadari? Bagaimana saya bisa terindikasi hal tersebut, Pak? Lihat struktur kalimat pada kalimatnya, Bu. Mampu menunjukkan kepada orang lain. Itu hal yang tidak perlu harus ditunjukkan. Kita
sebagai PPB itu, biarlah orang lain yang menilai, bukan diri kita sendiri. Itu gunanya refleksi kepada rekan dan komunitas belajar. Jadi nggak perlu menunjukkan yang tadi yang kita masuk puas, bangga, terus agak sombong. Bukan. Bagaimana kita merefleksi bersama tim kita, itu bagaimana berbagi, bukan cara menunjukkan kepuasan atau bagaimana. Ternyata kemarin saya juga di poin 5 ini juga saya setuju. Saya sama berargumen seperti itu. Tapi ternyata itu adalah salah satu indikasi dari PPT. Tuh ya, harap dikenali kalimatnya kayak show off, sombong gitu ya. Poin ke-6. Oke. Ketika orang lain sukses, saya merasa terinspirasi dan ingin melakukan hal yang sama. Ya, ini setuju semua ya. Saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Gimana ini? Nomor 7. Saya senang saat mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju. Ini juga jebakan ya. Kok kamu merasa senang orang lain aja nggak bisa? Nah, bukannya terindikasi kembali ke pola pikir kita, ya. Tingkat kecerdasan bisa diubah lewat belajar dan berlatih. Ini PBB ya, harusnya setuju semua. Menurut pendapat saya, manusia dilahirkan dengan tingkat kecerdasan tertentu yang tidak bisa diubah lagi. Ini tidak setuju. Oke. Kesulitan membuat saya ingin berusaha lebih keras lagi. Setuju ya? Ya. Mungkin itu tadi sedikit refleksi diri kita. Jadi dari sini kita tahu apakah tadi ada indikasi di dalam diri kita, ada indikasi pola pikir yang masih tetap. Jadi kita dari sekarang mulai merubah pola pikir kita, karena dalam pembelajaran yang mendalam tentu sebelum kita untuk mengubah anak-anak, diri kita sendiri akan direfleksi oleh diri kita sendiri dan teman-teman di Kombel. Bagaimana kita sudahkah kita berubah dari PTT ke PPB. Berhubung waktunya sudah terlalu siang, mungkin pertemuan berikutnya akan kami lanjutkan lagi karena tidak akan cukup kalau sampai semuanya hari ini. Mungkin langsung ke sesi tanya jawab, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Izin bertanya, bagaimana cara kita berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh atau dari PPT ke PPB? Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Bu Eni sudah memberi pertanyaan. Kami berusaha untuk menjawab ya. Nanti kalau jawaban kami dari kami kurang puas, nanti kita cari solusinya kepada sasaran Bapak Ilyadi ya. Untuk bisa merubah dari PPT ke PPB itu Bu ya, mungkin nanti kita akan menemui suatu tantangan. Nah, tantangan itu harus bisa kita lewati. Jadi ya, kita harus belajar bagaimana cara mengenali suara PPT itu seperti apa. PPT yang ada pada diri kita itu apa? Contohnya tadi, kita malas untuk mencari ilmu baru. Kita nyaman, kita berada di zona nyaman yang itu aja. Nah, kita harus kenali dulu PPT kita itu seperti apa. Setelah itu, terima tantangan sebagai peluang untuk belajar. Kalau kita sudah tahu ternyata kita ada di zona PPT, nah kita harus berusaha untuk merubahnya ke PPB, yaitu kita harus menerima dulu tantangan sebagai peluang untuk belajar.
Setelah itu kita fokus pada proses pengembangan diri, buka diri terhadap kritik dan masukan. Nah itu yang saya sampaikan tadi ya, suatu kritikan itu ya harus kita terima, itu untuk memotivasi kita supaya kita menuju ke perkembangan atau ilmu yang baru. Dari kita yang belum mengerti menjadi mengerti. Jadi kecerdasan, ilmu itu harus kita jemput dengan usaha, kerja keras ya Bu. Kalau kita cuma duduk berdiam diri, ya sudah, saya yang penting sudah mengajar, saya sudah menyampaikan materi, ya itu saja, monoton yang ceramah, tapi kita tidak punya ilmu bagaimana cara merubahnya. Kita masih tetap seneng. Yang penting saya sudah tampil ke anak-anak, entah anak-anak itu menerima atau enggak terserah. Itu berarti kita ke PPT. Jadi kita harus merubah. Kita sudah tahu, oh PPT itu seperti itu. Itu ada di zona nyaman. Jadi kita harus berusaha untuk merubahnya, yaitu kita harus menerima tantangan sebagai peluang untuk kita belajar, yaitu untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Mungkin nanti Bu Risna bisa menambahi. Ya, baik, sedikit menambahi. Jadi bagaimana kita bisa mengubah PPT kita ke PPB. Jadi kenali diri sendiri. Buang rasa kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang ada pada diri kita untuk mengubah. Sadari bahwa kita punya pilihan. Jadi bagaimana tantangan yang kita hadapi itu bisa kita atasi melalui kembali berbicara kepada rekan, ya, berbicara kembali tentang suara PPB tersebut, ya, PPT ke PBB dengan rekan dalam ngobrol, ya, bagaimana ini hadapi ini, bagaimana ini. Jadi kita refleksikan bersama teman-teman. Jadi kita berkolaborasi, kita temukan ini solusi dari tantangan yang kita hadapi. Jadi baru kita melakukan aksi tindakan yang terbaik sesuai PPB seperti itu. Contoh ya, seorang guru ketika dipilih menjadi peserta pelatihan tentu agak sedikit berat. Misal harus ninggalin anak, belum aku ngerjain RPP, belum lagi nanti wali murid tanya nggak pernah masuk, terus aku di rumah banyak tugas aku terus yang suruh pelatihan. Coba yang lain, banyak yang lebih muda dari aku, ada yang lebih bisa daripada aku. Itu suara PPT yang nggak tanpa kita sadari ada di dalam diri kita. Itu suara kekhawatiran, kecemasan, suara hati kita yang termasuk indikasi dari PPT. Jadi dari kekhawatiran, kecemasan kita itu kita harus bisa mengenali bahwa itu adalah PPT. Kita punya pilihan, oh iya, aku harus berubah, nggak gini-gini aja. Aku harus update pengetahuan yang terbaru. Aku harus bisa meregulasi diriku sendiri bahwa pembelajaran sekarang sudah pembelajaran mendalam. Bagaimana aku bisa tahu kalau aku nggak ikut pelatihan ini? Itu juga bagaimana kita optimis terkait diri kita sendiri. Mungkin itu ya Bu. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Mungkin ada peluang kesempatan untuk bertanya ya. Ada yang lain? Nah ini yang namanya PPT. Ayo Bu, berubah. PPB-nya mana Bu? Kak? Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kami menganggap sudah paham semuanya. Mungkin di kobel berikutnya nanti kita akan menyampaikan lagi materi selanjutnya, Bu Risna ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu atas waktunya yang sudah mengikuti kobel kita hari ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.